Halo semeton Sugawa Kori Channel semua, berjumpa lagi di channel kesayangan teman-teman semua di Sugawa Kori Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali di segmen Ngobras, ngobrol bareng Sugawa. Halo Bapak Sugawa, bagaimana? Selamat Swastiastu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bagaimana sahabat-sahabat semua? Sehat, Ya. maju terus. Ya. Nampak sekarang Bapak sedang terus kelihatan beraya juga, lagi banyak undangan-undangan ya. Ya, memang seminggu terakhir ini penuh ini ya. Jadi kita semua masyarakat Bali ini mencari hari baik ya. Karena semua mencari hari baik, ya, persamaan acaranya. Iya. Jadi pada hari yang sama undangan banyak. Ya, kita harus berusaha diri itu. Gini nih Pak, sekarang lagi banyak-banyaknya isu kan. Nah, sekarang menjelang akhir 2022 menuju 2024 nanti kan akan banyak kepala daerah yang digantikan jabatannya oleh PJ nih. Ya. Selain itu kalau di sosial media kan lagi heboh PJ Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau kita nggak usah deh jauh-jauh, kita ngomong masalah PJ. Nah, kalau di Bali kan udah ada satu nih yang kepala daerah yang udah diganti dengan PJ-nya, ini di Kabupaten Buleleng dengan ya. Pak Tut Lihat Nyane. Ya. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak Sugawa Kori sendiri melihat seorang Pak Ketut Lihat Nyane ini sebagai PJ Bupati Buleleng? Pak Tut Lihat Nyane ini saya kenal baik ya, karena beliau lama di birokrasi dan sampai sekarang pun masih di birokrasi menjabat BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah yang membina seluruh SDM yang ada di lingkup provinsi. Jadi beliau cukup lama bekerja di birokrasi dan sekarang diberikan kepercayaan karena beliau memenuhi syarat untuk menjadi pejabat bupati di Kabupaten Buleleng. Ya. Memang setelah beliau ditetapkan banyak pihak menaruh harapan kepada pejabat Bupati Buleleng ini agar hendaknya tidak menunda-nunda lagi untuk berkonsolidasi. Jadi untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan menuju Buleleng ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat juga maksudnya beliau baru menjabat nih. Bagaimana sih, kan Buleleng ini juga tanah kelahiran Bapak nih. Gimana sih Buleleng selama mungkin 10 tahun kebelakangan ini sampai ketika sekarang Pak PJ menduduki jabatannya tuh gimana sih perkembangan Buleleng sampai saat ini sebenarnya? Saya akan menyoroti 10 tahun terakhir ya, khususnya dari 2011 sampai 2021. Pembangunan yang dilaksanakan. Kalau yang 2022 kan belum selesai laporannya. Jadi kondisi Kabupaten Buleleng, sebenarnya Buleleng ini adalah sebuah daerah yang sangat potensi. Bahkan kalau secara historis, dulu adalah Buleleng adalah daerah yang termaju di Bali. Karena Buleleng itu sekolahnya paling pertama. Sempat jadi ibu kota juga sempat menjadi ibu kota. Kemudian infrastruktur seperti pelabuhan ekspor ada di Buleleng. Nah, secara perlahan-lahan ternyata Buleleng ini semakin surut dibandingkan dengan kabupaten kota di Bali yang lain. Nah, khusus untuk tahun 2011 sampai dengan 2021 ini, kalau kita menilai apakah sebuah pembangunan itu berhasil, berkembang dengan baik, itu indikatornya adalah bagaimana tingkat perkembangan mereka daerah itu dibandingkan dengan daerah yang setara atau daerah yang ada di Bali itu sendiri, yaitu kabupaten dan kota. Atau bagaimana perbandingannya dengan rata-rata yang dicapai oleh provinsi. Terhadap apa alat ukurnya? Ada banyak alat ukur yang dipakai. Salah satunya adalah ada beberapa, misalnya indeks pembangunan manusia. Angka indeks pembangunan manusia, jadi bagaimana tingkat kesejahteraan. Ini gabungan dari tingkat kesejahteraan, kemudian tingkat pendidikan maupun tingkat tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua dilihat dari segi pertumbuhan ekonominya, bagaimana tingkat pendapatan per kapitanya, dan yang paling ujung itu bisa kita lihat adalah tingkat kemiskinan yang terjadi dibandingkan dengan daerah lain. Jadi jangan dibandingkan
Buleleng itu dengan kabupaten kota di provinsi lain. Tapi kita bandingkan dengan yang ada di Bali karena ini ada dalam satu lingkup pemerintahan provinsi Bali. Kalau sekarang peringkat kemiskinan di provinsi Bali, Buleleng sekarang peringkat saya berapa? akan jelaskan bagaimana sih posisi pembangunan yang dilaksanakan 10 tahun terakhir di Buleleng ini. Pertama, kalau kita lihat dari segi angka indeks pembangunan manusia, itu pada tahun 2011 Buleleng berada pada peringkat kelima, yaitu capaiannya 67,73%. Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Bali, kota dan kabupaten di Bali, ini Buleleng ini merosot 2021 ini menjadi peringkat ke-6. Oh, berarti turun dibandingkan dengan kabupaten kota. Yang sebelumnya 2011 itu peringkat kelima, tahun 2021 menjadi peringkat ke-6. Dan tetap di bawah rata-rata capaian provinsi. Itu dari segi indeks pembangunan manusia. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat pendapatan per kapita, pada tahun 2011, Buleleng ini adalah peringkat kelima, yaitu 23 juta. Jadi kalau provinsi waktu itu 25,2 juta. Dan pada tahun 2021, setelah 10 tahun dibangun, itu kembali Buleleng merosot menjadi peringkat ke-6 dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Bali. Tetap di bawah provinsi. Jadi kalau provinsi 32 juta capaiannya, 9, tapi Buleleng 27 lumayan juta. Jauh juga jaraknya. Ya, jauh jaraknya. Nah, kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya juga. Ya. Kalau pada tahun 2011 itu peringkatnya ke-4 pertumbuhan ekonominya. Jadi bertumbuh 6,78%. Tapi kalau saya lihat sebelum COVID, yaitu 2019 ya, dari peringkat ke-4 merosot menjadi peringkat ke-6 dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita melihat setelah COVID, kan kontraksi ini pertumbuhan ekonomi Bali ini, minus. Nah, ternyata Buleleng dibandingkan kabupaten kota yang lainnya, tingkat minusnya terbesar pada tahun 2021 ya, itu melonjak. Jadi minus terbesar nomor 3 minusnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari sisi tingkat kemiskinan, keparahan tingkat kemiskinan ya. Jadi kalau 2011 Buleleng itu peringkat ke-5, jadi 0,11% tingkat keparahan kemiskinannya, dan pada tahun 2021 melonjak menjadi peringkat ke-3. Jadi sebelumnya adalah berada keparahannya ke-5, sekarang menjadi 3. Gitu. Nah, dari semua ini cukup kita jadikan sebagai sebuah indikator tingkat capaian pembangunan. Dan Buleleng memang kondisinya seperti itu tahun 2021. Nah, kemudian pandangan kami adalah apakah tetap dibiarkan seperti itu? Ya, sudah tentu sebagai warga masyarakat Buleleng kita berharap Buleleng kembali kepada jati dirinya pada secara historis adalah daerah yang mempunyai bentahan pantai terluas, luas wilayah terluas, kemudian juga jumlah penduduk yang terbanyak di antara yang terbanyak di kabupaten kota di Bali ini. Nah, semua itu ini memang sangat tergantung dari siapa yang memimpin. Yaitu kalau dalam suatu masakan siapa kokinya itu, siapa kokinya. Seperti yang dulu kita buat koki. Ya, siapa kokinya. Jadi sekarang dengan adanya aturan, sesuai dengan aturan, pejabat sementaranya kan sudah ditunjuk. Jadi beliau adalah Pak Ketut Lihat Nyane, dan beliau akan mempunyai posisi sebagai pejabat itu 2 tahun. 2 tahun lumayan panjang ya. Panjang, artinya hampir setengah dari masa jabatan Bupati terpilih. Nah, oleh karena demikian saya berharap Pak Lihat ini tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu ini akan terus bergerak dan waktu tidak akan kembali menjemput kita. Untuk Buleleng, kami berharap segera dilakukan penataan, pembenahan, dan peletakan dasar-dasar pembangunan strategis yang nanti bisa mengarah kepada bagaimana Buleleng ini bisa
Kalau nomor 1 mungkin agak jauh ya, tapi paling tidak peringkatnya bisa dinaikkan 2 atau 3 peringkat. Jadi dari peringkat 6 misalnya menjadi peringkat 4 atau peringkat 3 itu, nah itu baru sebuah keberhasilan di dalam pembangunan. Dan selama 10 tahun ini pembangunan di Buleleng sudah dilakukan, tetapi karena strateginya monoton ya, kemudian tidak ada terobosan-terobosan baru yang memang bisa menjadi sebuah inovasi, sehingga akhirnya bukan naik peringkatnya, bahkan merosot dari 5 ke 6, bukan dari 4 ke 6. Nah ini sangat disayangkan sekali. Nah, dengan setelah ditunjuknya Bapak keterlihatnya sebagai PJ Bupati Buleleng dan kondisi Buleleng seperti yang Bapak paparkan tadi, apa nih usul dan saran buat PJ Bupati Buleleng ke depannya untuk membangun Buleleng lebih baik lagi? Ya, langkah pertama yang saya amati dari jauh itu, beliau sudah melakukan konsolidasi ya. Konsolidasi organisasi pemerintahan itu memang sebuah keharusan. Jadi harus dikonsolidasikan dan jangan ragu-ragu. Harus mengambil konsolidasi dalam rangka merapatkan barisan, di mana barisan itu barisan yang loyal pada pemimpin yang mengerti dan mampu menjabarkan apa yang menjadi kebijakan pejabat, bupati, dan struktur ini setelah dikonsolidasikan sudah tentu harus diberikan motivasi ya, bagaimana sehingga mereka bisa bergerak secara lebih semangat lagi. Nah, salah satu langkah yang kami dukung itu adalah memberikan motivasi kepada seluruh perangkat desa di Buleleng ini, di mana sebelumnya perangkat desa ini dia gajinya dibayar 3 bulan Maret, bulan April ya. Oh enggak. Terlambat dibayar. Ini sering mereka saya lihat di daerah-daerah itu, di desa-desa itu, dia kan harus makan ya. Akhirnya pinjam di LPD dulu kan, pernah di LPD kan juga akhirnya kena bunga juga kan begitu. Dan jadi itulah yang terjadi selama ini, entah apa sebabnya. Nah, kemudian saya melihat sikap dari pejabat bupati ini untuk nanti 2023 Januari paling tidak itu akan dibayar tepat waktu. Ini kan salah sebuah motivasi dan sebuah inovasi. Nah, oleh karena demikian kita dukung sepenuhnya, termasuk juga penataan organisasinya. Jadi kalau ada yang memang dianggap tidak sejalan atau memang tidak cepat bisa mengikuti irama gerak langkah pejabat bupati, ya harus ditata, dan itu adalah kewenangan pejabat bupati. Dan dia harus lakukan itu dan mempertanggungjawabkan nanti setelah berakhir masa jabatannya. Nah, kemudian setelah penataan organisasi ini dan pemberian motivasi kepada aparat, maka sudah tentu harus pejabat bupati ini meletakkan skala-skala prioritas yang di mana titik-titik lemah yang terjadi selama ini harus dibenahi. Ya misalnya saja ya, Pasar Banyu Asri ya. Pasar Banyu Asri ini adalah investasinya sangat besar itu. Saya pernah dengar itu 156 miliar atau bahkan 170 miliar ya. Nah, ini investasi yang sangat besar untuk sebuah daerah. Sebenarnya investasi sekian ini kan harus mendrive perkembangan ekonomi. Tapi yang faktanya yang kita lihat kan sampai sekarang masih belum maksimal, masih sepi, kosong dan sebagainya. Ini kan terjadi semacam kesalahan atau kekurang cermatan di dalam membuat aspek perencanaan. Tetapi itu kan sebuah bangunan kalau dibiarkan kan lama-lama akan rusak. Oleh karena itu harus ada terobosan. Terobosannya untuk apa? Terobosannya adalah harus diberikan kepada yang berhak. Yang berhak dalam pasar rakyat itu adalah UKM, UMKM, masyarakat kecil. Dan ini jumlahnya banyak. Ya. Jadi saya berharap ini diberikan kepada para UMKM ini, sehingga dengan demikian maka pasar itu berfungsi sebagaimana fungsi pasar. Pasar itu berbeda dengan mall itu loh. Jangan membuat mall di pasar. Jadi pasar itu adalah kekuatan ekonomi rakyat. Kembalikan fungsinya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Silakan dibuat terobosan. Di sinilah diperlukan sebuah inovasi. Nah, kemudian potensi-potensi di bidang pertanian misalnya, di bidang pertanian begitu luas dari barat sampai ke timur, utara ke selatan, pertanian sangat luas, dan pertanian, perikanan, peternakan
ini didorong dalam konteks bagaimana mereka memproduksi produk-produk yang memang sesuai dengan perkembangan selera pasar, kan gitu. Kemudian menggunakan teknologi, kemudian SDM ini juga harus diperkuat. Nah, inilah tugas pemerintah. Nah, kalau produknya adalah memang dibutuhkan pasar, sudah tentu aspek marketingnya ini juga sudah semakin dekat, lebih gampang daripada produk-produk yang tidak disukai pasar misalnya. Nah, apa itu? Ya silahkan dilakukan dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ini dilakukan semacam penelitian melibatkan berbagai perguruan tinggi, tenaga ahli dan sebagainya, sehingga dibuatlah program-program yang memang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Industri kecil juga, industri kecil yang ada di Buleleng ini banyak ya, kemudian juga tenun dan sebagainya, kemudian yang lain-lain, kopi dan sebagainya, ini banyak. Ini harus dijangkau, kemudian ini harus dilakukan suatu pendekatan-pendekatan yang sifatnya memecahkan persoalan-persoalan dari para pengusaha kecil itu. Dan kemudian sudah tentu pemerintah daerah harus berani. Jadi Buleleng ini adalah sebuah daerah yang paling besar dilayani oleh Jamkrida misalnya. Tetapi sekarang ini penyertaannya sangat kecil, modal penyertaannya. Jadi tidak ada komitmen dalam pemberdayaan. Oleh karena itu ini harus didorong. Ya termasuk di sektor pariwisata. Ya, pariwisata. Pariwisata tidak perlu mengikuti apa yang berkembang di daerah pariwisata seperti Kute, kemudian juga Nusa Dua, Sanur, tapi buatlah pariwisata yang memang menjadi ciri khas dari Buleleng, dikembangkan, tapi dengan tetap pendekatan IT, teknologi, dan yang paling tepat itu adalah pariwisata berbasis pariwisata kerakyatan. Seperti satu contoh di Desa Munduk itu adalah sebuah pariwisata yang sekarang sedang berkembang, di mana masyarakat terlibat dan menikmati. Kemudian juga Asungkare, program yang dicanangkan oleh Gubernur ini, Turiya Pada ini juga nanti bisa mempunyai sebagai alternatif tujuan pariwisata, pendukung pariwisata yang nanti diharapkan memperkuat aspek pariwisata kerakyatan, di mana masyarakat secara langsung terlibat dan menikmati hasil-hasil pariwisata itu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman semua. Jadi semoga dengan kepemimpinan Bapak PJ Bupati Buleleng membawa Buleleng selama 2 tahun nanti lebih baik lagi dan lebih memajukan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Mengimbau kepada masyarakat Buleleng ya, dukung pemerintahan yang ada sekarang untuk kemajuan. Mendukung itu bisa dengan langsung mempartisipasi dan juga termasuk memberikan usul saran, mengkritisi yang solutif. Jadi sehingga dengan demikian apa yang dilakukan itu bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Yeah.